Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dosen mengenai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Hasanul Hakim, mahasiswa PPG dalam jabatan D3 tahun 2025 dari LPTK UIN Madura. Nomor PPG 25311102154. Sekaligus guru fikih di MTS Edu Menara, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik. Dalam pertemuan ini, saya akan membawakan materi salat berjamaah. Untuk mengetahui lebih lanjut, silahkan tonton video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah terdahulu membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Rahmatan dunia wa tukhrijuni minal wahmi. Sebelum pelajaran saya mulai, saya absen dulu. 1. Rifki. Hadir. Sani. Ardi. Firson. Hadir. Hasani. Hadir. Jumliyati. Ina. Sakit. Ina hadir. Mila. Rina sakit. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku. Dalam pertemuan hari ini kita akan membahas sholat berjamaah, ya. Kenapa? Karena sholat jamaah itu sangat penting anak-anak, ya. Jadi kita sebagai seorang muslim, orang yang beriman, perlu dan itu hukumnya wajib untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan salatul jamaati tafdulu min salatil
faddi bisam'in wa ishrina darajah. Jadi salat berjamaah ini lebih utama dibandingkan daripada salat sendirian. Selisih pahalanya 27 derajat. Kenapa salat itu sangat penting, anak-anakku sekalian? Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan bahwa awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salatu. Fa in saluhat saluha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Jadi pertama nanti yang ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat, yang dihisab, yang dihitung oleh Allah adalah salat. Apabila salatnya itu baik, maka segala amal-amal yang lain itu ikut baik. Tapi sebaliknya, apabila salat yang kalian itu lakukan tidak baik, maka semua amal ibadah yang kalian lakukan itu akan ikut tidak baik. Pengertian salat jamaah, kita kembali kepada topik yang ada, bahwa salat berjamaah itu adalah salat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Jadi salat berjamaah itu harus ada dua orang. Satu ada makmum, dua ada imam. Satu ada imam, dua ada makmum. Imam adalah seseorang yang diikuti oleh makmum. Jadi makmum itu harus mengikuti gerak-gerik imam. Salat berjamaah tidak ada dua orang ataupun lebih, itu tidak sah. Ya. Dan itu dianggap salat sendirian. Kemudian seterusnya sudah tadi saya terangkan, yaitu adalah syarat sah imam dan makmum. Ya, perlu diketahui bahwa imam itu bisa sah dalam sholat berjamaah apabila memenuhi 6 syarat. Yang pertama, orang yang menjadi imam itu adalah harus apa? Harus Islam. Kata Islam itu diambil daripada kata apa? Diambil daripada Islam itu diambil daripada nama-nama sholat. Yang pertama adalah Islam, Isya. Kemudian S-nya itu apa? Subuh. Kemudian lamnya itu adalah luhur, artinya zuhur. Kemudian A-nya itu adalah asar. Kemudian adalah M-nya itu adalah maghrib. Itu adalah dikumpulkan dalam kata Islam. Ya. Jadi seorang imam itu harus Islam. Kalau umpama ada orang kafir jadi imam, ya tidak sah salatnya. Paham ya kira-kira? Yang kedua adalah tidak hilang akal. Artinya bukan orang gila. Kalau orang gila tidak sah menjadi imam. Contoh umpamanya ada orang gila jadi imam, tidak sah. Hukumnya itu tidak sah. Kemudian yang ketiga adalah mumayyiz. Mumayyiz ini adalah orang ataupun anak yang bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Contoh, ada anak kecil ataupun seperti kalian semua, itu adalah orang-orang mumayyiz, anak yang sudah pandai, sudah membedakan mana yang baik dan mana yang
yang buruk, mana yang najis dan yang mana yang tidak najis. Nah, itu namanya adalah mumayyiz. Kemudian jadi imam itu syaratnya adalah harus laki-laki. Ya, perempuan tidak boleh kalau makmumnya itu laki-laki. Jadi yang harus jadi imam itu adalah laki-laki. Kalau laki-laki bisa saja makmumnya itu adalah perempuan, bisa saja makmumnya laki-laki. Tapi kalau perempuan boleh menjadi imam, tapi makmumnya itu harus laki-laki. Harus perempuan, bukan laki-laki, perempuan. Kemudian tidak berhadas. Hadas itu dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 2. Satu adalah hadas kecil, yang kedua ada hadas besar. Kalau hadas kecil itu bisa dihilangkan dengan cara berwudu. Coba anak-anak niat wudu bagaimana? Ayo bersama-sama 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li asghari fardhan lillah. Itu adalah untuk menghilangkan hadas kecil. Yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar itu bisa hilang apabila dengan cara apa? Dengan cara mandi. Contoh, kalian sudah pernah bermimpi keluar mani, ada yang sudah haid, itu namanya hadas besar. Jadi harus dihilangkan dengan cara mandi. Kira-kira tahu semua niat untuk mandi junub? Tahu? Coba bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul raf'il akbari fardhan lillahi ta'ala. Ini adalah niat untuk kalian menghilangkan hadas besar. Seterusnya syarat menjadi imam itu adalah bacaannya itu harus bagus, harus fasih. Tidak boleh baca suratul Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Betul apa salah kira-kira itu? Salah. Jadi harus membaca suratul Fatihah, apalagi suratul Fatihah itu termasuk rukun dalam sholat. Kita harus baik baca suratul Fatihah. Coba nanti ikutin ya, saya baca Fatihah. Nah, kemudian kalian nanti bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini adalah cara bacaan suratul Fatihah yang baik, yang sesuai dengan tajwid. Ya. Nah, kemudian seterusnya adalah makmum. Syarat sah menjadi makmum itu juga ada syaratnya juga. Yang pertama adalah harus niat makmum. Orang jadi makmum itu harus niat menjadi makmum. Ketika orang itu tidak niat menjadi makmum, maka dalam salat berjamaahnya makmum itu tidak sah. Jadi niatnya bagaimana? Usolli fardad duhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Kalau imam tidak usah, tidak wajib. Jadi kalau jadi imam itu niat jadi imam. Paham? Contoh, kalian menjadi imam, tidak niat imam, usalli fardad duhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati imaman, itu kata imaman itu tidak wajib. Beda halnya dengan jadi makmum. Kalau jadi makmum harus niat menjadi makmum, itu wajib. Dan itu menjadi syarat sah di dalam menjadi makmum. Kemudian yaitu adalah harus kedua Islam. Sudah saya sampaikan itu tadi, harus orang berislam yang ikut itu, orang Islam. Kemudian yang ketiga adalah bukan orang gila. Ya, artinya tidak hilang akal. Kalau orang gila menjadi makmum itu hukumnya tidak sah. Kemudian yang nomor 4 adalah mumayyiz. Ya, yang saya katakan itu tadi adalah mumayyiz. Yang seterusnya adalah makmum tidak maju dari imam. Ya, jadi seorang makmum itu tidak boleh lebih maju daripada imamnya. Imamnya di sini, pas makmumnya di depannya, yang tidak sah itu. Jadi makmum itu harus ada di belakang imam. Paham kira-kira anak-anak? Ya. Kemudian seterusnya adalah mengikuti imam dalam semua gerakan. Jadi makmum itu ya, semua gerakan imam itu harus diikuti. Tidak boleh makmum itu mengikuti dengan caranya sendiri, tidak boleh. Semua gerak-gerik imam itu harus diikuti oleh makmum. Kalau tidak seperti itu, maka makmum itu tidak sah. Paham kira-kira? Tidak sah. Selanjutnya, ini adalah posisi dalam berjamaah. Kalian bisa dilihat kalau ada imam, kemudian ada laki-laki di depan, di belakangnya itu ada perempuan. Jadi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seorang laki-laki yang utama itu ada yang di depan. Yang paling depan itu yang paling utama. Sebagaimana hadis Rasul, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Paling baiknya seorang laki-laki itu adalah yang paling depan. Tapi paling jeleknya saf barisan seorang laki-laki yaitu yang paling di belakang. Sebaliknya perempuan, wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Kalau seorang perempuan, yaitu paling baik-baiknya itu adalah orang yang ada di
belakang seorang laki-laki. Tapi paling jelek adalah yang ada di depannya dengan orang laki-laki. Ada yang dulu itu bersampingan seperti ini. Nah, tapi yang terbaik itu adalah saf yang sudah diperhatikan seperti ini, yang ada di belakang seorang laki-laki. Itu kalau saf orang perempuan, itu yang terbaik. Jadi sekarang kita lanjutkan untuk praktek sholat, ya. Kalian semua praktek sholat ke depan. Usolli fardaz zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ya. Ini sudah bagus. Ini hanya kemudian songkoknya, ya, kalau sholat tidak boleh tergelu begini. Kalau begini tidak bisa nanti. Nah, ya, seperti itu. Juga ini songkoknya harus ke belakang. Ya, teruskan. Kemudian ruku. Terus ruku, terus ruku. Ruku. Allahu Akbar. Nah, ini salah, ya. Ini harus lurus. Seperti papan. Ya, begini. Ini lurus, tangannya luruskan. Ya, sudah bagus. Terus bangun. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini kalau jadi makmum, ketika imam mengatakan Allahu Akbar, baru makmum itu angkat. Coba diulang. Nah, coba. Tak usah kabur. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman. Terus sujud. Allahu Akbar. Nah, ini belum Allahu Akbar, jangan dulu. Ya. Ulang boleh? Diulang dulu. Astagfirullahaladzim. Jangan dulu, ketika Allahu Akbar sampai bawah baru diteruskan. Terus Allah, sujud. Allahu Akbar. Nah, ini harus lurus. Ini lurus, terus. Enggak, terus ke depan. Ini enggak boleh seperti ini. Luruskan. Ah, begini. Enggak apa-apa. Ah, ke depan. Ah, ya. Seperti ini. Ini kurang ke depan. Astagfirullah. Luruskan dulu. Ini itu yang benar. Coba terus. Imamnya diangkat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus sujud lagi. Allahu Akbar. Ya, bagus. Terus Allahu Akbar. nah, ini tangan diratakan dengan kakinya. Ya. Ini kan langsung. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan dulu yang makmumnya. Assalamualaikum warahmatullah. Baru makmum. Assalamualaikum. Astagfirullah. Ya, begini caranya. Ya, begini caranya. Kemudian sekarang saya akan mempraktekkan makmum masbuk. Coba. Ya. Dan niat salat zuhur. Sholli. Usolli fardaz zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ya. Ini datang. Oke, datang. Geser.
terus takbir. Nanti kalau di tanah. Tambah kena boleh. Terus ruku. Allahu Akbar. Udah bagus. Sami Allah. Sami Allahu liman hamidah. Dari apa yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir, mungkin ada yang mau ditanyakan anak-anak? Nah. Saya Ustadz. Silakan, apa yang mau ditanyakan? Jadi begini Tat, ketika lagi sholat jamaah di masjid dan posisi imam tersebut sudah baca surat dan ada makmum yang telat mau ikut sholat jamaah, sedangkan makmum tersebut masih membaca surat Al-Fatihah, alhasil tidak bisa menututi bacaannya imam yang sedang membaca surat. Pertanyaannya saya, ketika imam tersebut lagi ruku, apakah makmum tersebut harus membaca Al-Fatihah sampai habis ataukah ikut imam yang lagi ruku? Ya, luar biasa pertanyaannya. Sangat baik sekali. Ya. Saya terangkan bahwa ketika di masjid imam sudah baca suratul Fatihah, sementara ada makmum yang baru datang. Imam sudah baca surah, ketika itu makmum datang. Setelah baca suratul Fatihah itu makmum, kemudian imam itu kemudian ruku. Pertanyaan yang sangat baik, apakah saya sebagai seorang makmum itu teruskan baca suratul Fatihah atau ikut imam ketika ruku? Pertanyaan yang sangat bagus. Mungkin daripada kawan-kawan ada yang mau menjawab? Ada yang mau jawab? Tidak apa, kalau tidak bisa jawab, saya jawab bahwa ketika itu maka kalian itu yang saya sudah terangkan tadi bahwa seorang makmum itu harus mengikuti gerak-gerik imam. Ketika imam itu ruku, kalian kalau langsung baca Fatihah, silakan ikut juga ruku. Paham ya? Tapi kalian kalau umpama datang baca doa surat iftitah, apa namanya? Doa iftitah, maka ditunggu seberapa lama kalian itu membaca doa iftitah. Contoh umpamanya Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira alhamdulillah. Lalu kemudian imam itu ruku. Kalian berapa lama baca doa iftitahnya? Ketika imam itu masih ruku, kalian ruku, kita masih ikut, tidak jadi apa namanya, tetap mengikuti rakaat yang pertama. Tapi kalau umpamanya imam ruku, kalian masih ada seperti ini baca iftitahnya, masih di atas seperti ini, imam sementara imam sudah bangun, itu sudah tidak terhitung rakaat yang pertama. Mungkin inilah penjelasan dari kami. Dari kesimpulan yang saya terangkan tadi, ya, materi sholat berjamaah diantaranya adalah mendapat pahala yang lebih besar dibanding sholat sendiri, selisih 27 derajat. Jadi kalian jangan malas dalam melaksanakan sholat berjamaah, karena di antara hikmah sholat jamaah itu adalah apa? Silaturahmi.
saling tolong menolong, sifat sosial, ya. Bila salah satu daripada sholat berjamaah itu ada yang tidak sah, bisa saja dibantu daripada kawan-kawan yang lain, jamaah yang lain. Itulah pentingnya sholat berjamaah. Kalau umpama sholat berjamaah itu, anak-anakku sekalian ya, andaikan kalian tahu pahalanya, apalagi dalam sholat subuh jamaah, dalam hadis Rasul itu, maka kalian itu akan apa namanya itu, ngesot bahasa itu ya, untuk jalan ke masjid sholat jamaah, saking dari besarnya pahala sholat berjamaah. Dan orang yang menjaga sholat berjamaah pasti hidupnya itu tidak akan susah dan selalu bahagia di dunia dan di akhirat. Amin, Allahumma amin. Mungkin hanya inilah yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.